Halo guys, kembali lagi bersama saya di channel saya Gear Up Crypto ya guys ya. Jadi di channel saya ini kita akan membahas mengenai segala hal tentang kripto, dan di hari ini setelah selama saya udah nggak buat ya videonya 1 minggu segala macam, dan sekarang saya agak ada waktu ya, sudah mulai libur lebaran ya. Bagi kalian yang merayakan libur lebaran ya, selamat merayakan hari raya kalian ya. Eh, dan ya, kita langsung aja ngomong tentang, kripto ya guys ya, dan mungkin kalian sekarang lagi di tengah perjalanan mudik ya, atau mungkin di mobil lagi macet, atau mungkin kalian udah di rumah, keluarga kalian ya, mungkin di kampung segala macam, atau mungkin kalian, di rumah saja. Nah, ya, sebaiknya kalian terus kalian subscribe juga ya di channel saya, karena di, beberapa hari ke depan saya akan terus posting more videos karena udah mulai libur ya, jadi udah ada waktu luang. Oke, yang pertama kita ngomongin tentang market hari ini dulu ya. Market hari ini predominantly ya roughly hijau ya. Karena kan kita bisa ngeliat ada EOS, NIR dan segala macam yang mengalami kenaikan. Walaupun ada Bera, Chain dan AV yang mengalami penurunan ya. Tapi memang hari ini cenderung tidak banyak ada pergerakan di segala koin di top 100 ya guys ya. Kita bisa ngeliat mentok-mentok paling 8% segala macam, which kita tahu lah kalau di dalam kripto itu tidak terlalu banyak ya. Kalau kita bisa ngeliat di across the board, kita ngeliat sebenarnya hari ini cuman minus, bahkan di bawah 1% ya kebanyakan ya. Hanya di saat-saat di koin-koin 900-an ke atas baru yang ada yang lebih dari 1%. Jadi overall hari market ini volatilitasnya sangat rendah. Dan kita ngomongin juga tentang ini ya, Bitcoin dominance ya. Bitcoin dominance terus menerus mencetak kenaikan walaupun belum all time high ya. All time high-nya di sini 64,31% yang kita alamin waktu di 3 Februari 2025 ya. Tapi kelihatannya ini respect this upper trend line ya. Kita bisa ngeliat saya udah buat garis upper trend line ini. Dan kelihatannya dia respect terus, dan dia mantul kemarin di 26 Maret ya, dan mulai cetak higher. Nah, memang dia sekarang mengalami resistance yang cukup kuat ya. Kita kalau misalnya lihat dia udah mantul 1, 2, 3 kali, dan kemungkinan 4 kali ini kita bisa nge-break higher with Bitcoin dominance, karena ini adalah merupakan salah satu bouncing period di dalam Bitcoin dominance di saat kira-kira 11 Februari dan di 14 Mei 2019 ya. Jadi overall ini adalah support yang cukup besar, dan kita mungkin bisa expect juga dia akan naik terus, mungkin sekitar sampai 67%, 66% sebelum dia mulai ada kemungkinan buat turun ya. Menurut saya sih itu bisa terjadi, karena kenapa ya? Karena sentimen pasar yang sangat-sangat tidak bagus ya guys ya saat sekarang untuk altcoin. Untuk Bitcoin kebanyakan masih cukup bullish ya, walaupun kan sekarang kita ngelihat price movementnya price-nya sekarang di 82.760 US dollar, dan technically still in a downtrend ya. Kita ngelihat dia kemarin dia mantul di downtrend ini. Dan juga mantul di key support level di 87,000 dan kembali turun lagi. Jadi kemungkinan besar ini bisa nge-break low kita yang kemarin ya di 76.000 ya. Kapan itu terjadi kita nggak tahu. Tapi ya kalau misalkan saya sih, menurut saya di dalam long term, menurut saya Bitcoin masih is still very bullish. Oke, kembali lagi ya kan, ini tergantung mindset kalian ya. Makanya kan kenapa saya selalu di video-video sebelumnya saya udah selalu ngomong berkali-kali itu adalah Bitcoin heavy guys ya. Kalau kalian di portfolio kripto kalian ya. Kenapa? Ya karena Bitcoin adalah yang paling bisa bertahan atau yang paling punya prospek 10 tahun, 12 tahun ke depan guys, dibandingkan altcoin-altcoin lain. Bahkan Ether aja tidak ya. Ya kan? Karena kita udah tahu bahwa Ether mengalami ya masih still belum mencapai all time high-nya gitu, dan Bitcoin kan the OGs, the originals, and most people juga udah tahu lah bahwa Bitcoin is here to stay. Oke, dan makanya kita harus kembali lagi perpanjang pola pikir kalian gitu ya dalam bentuk time horizon. Nah, memang kalau in the short term, kalau misalkan saya ngelihat target harganya itu di 74.000. Ketika 74.000 the break, atau kalau week doang sih sebenarnya saya nggak gitu masalah ya. Tapi kalau misalkan kembali lagi, kalau misalkan dia nge-break 70,000 dan mulai turun terus ke 63, 64,000, dan itu mulai lah di saat saya mulai mikirin, wah ini apakah bull market ini sudah over ya? Maksudnya dalam bentuk um, uh,
kita nggak mungkin all time high lagi gitu di Bitcoin ya. Kemungkinan besar kalau kita sampai di 60-an ribu, kita nggak akan capai lagi all time high lagi ya. Menurut saya nih, kembali lagi ini menurut saya, dan kalau kalian nggak setuju ya terserah. Kan? Tapi ya saya mungkin nggak jual di sini ya kan, karena kan saya tetap majority in my Bitcoin, dan aku ngerasa sih kalau misalkan kalau kita di sini mungkin ada mantulan kembali lah, biasanya namanya rally counter trend rally, dan itu yang bisa saya manfaatkan untuk mulai DCA keluar ya guys ya. Tapi ya kembali lagi, itu how I would do it if we reach 63 ribu, dan itu pun belum tentu kalaupun harga di situ terjadi, belum tentu aku akan melakukan hal itu ya. Pokoknya ini di saat video ini direkam itu planku, tapi mungkin itu bisa berubah juga di masa depan ya. Kita masih belum tahu, tergantung informasi yang saya dapatkan di masa depan guys, terutama tentang the Fed kapan ends QT guys ya, atau kapan berhentikan QT sehingga delta neutral ya kan kita udah tahu dia QT sudah diperkecil ya dari 70 billion dollar ke 45 billion dollar ya, karena mortgage backed security-nya masih 35 billion. Jadi total masih sekitar 40 billion nih, sorry. Ya total QT-nya. Jadi gradien penurunan QT itu menurun. Sehingga ya harusnya sih cukup bullish bagi risk on asset, tapi makanya ini menurut saya ya, ini nunggu berita April 2nd ya guys ya, seperti apa yang ngomongin di ini ya, di artikel ini ya, dia ngomong bahwa Trump itu akan market tuh kelihatannya sekarang lagi memperhatikan April 2 ini gimana kondisinya guys ya. Jadi mungkin di dalam selebrasi kalian ya Lebaran ya, kalian harus perhatiin market ya di sini ya, karena April 2 ini kemungkinan besar bisa menjadi hari-hari yang sangat volatile. Kita mungkin bisa mengalami kenaikan mendekati April 2, atau malahan mengalami kelemahan mendekati April 2, kemudian ada pump atau dump. Itu masih saya nggak gitu bisa prediksi ya guys ya, karena saya juga nggak tahu nanti April 2 itu dia bakal rilis apa ya. Yang pasti kita tahu tuh adalah Trump udah ngomong bahwa Kanada punya tarif sudah jadi pasti. Tapi yang saya belum tahu tuh Meksiko gimana, dan balasan Kanada terhadap US itu kayak gimana ya. Jadi kembali lagi, yang kita udah tahu pasti tuh hanya sebagian kecil saja, dan cenderung saya juga nggak tahu ya market gimana bereaksinya kalau misalkan tarif itu terjadi ya, karena antara market udah priced in, kalau begitu mungkin market akan naik karena udah ada certainty bahwa tarif itu udah berlaku, atau market belum price in, di mana dia akan drop ya karena ekspektasi inflasi lebih tinggi. Jadi ya kembali lagi, itu masih kita belum tahu, dan saya sih nggak gitu mau main-main tentang hal itulah, karena ini kan susah ya bagi kalian ya, dan ini hoki-hokian. Jadi ya mendingan saya long term aja, saya mikirin long term bahwa oke lah, ini di dalam masa downtrend, kalau misalkan kita ada turun lagi ke 78.000, 74 sekitar sini, mungkin adalah waktu bagus untuk mulai DCA ya kan, asalkan dia nge-break sampai 60-an ribu. Kemungkinan kalau misalnya sampai 64 ribu atau berapa, kayak saya harus rethink lagi strategi saya gimana ya. Tapi overall sih saya masih heavy Bitcoin, dan saya ngerasa itu semua orang harus dalam heavy Bitcoin ya guys ya, karena altcoin yang lain terutama Ethereum kita misalkan lihat ya, dia bahkan downtrendnya aja nggak nyentuh guys, dan bahkan gradien downtrendnya tuh lebih tajam ya sekarang ya, dibandingkan yang waktu itu dari 17 Desember ke sekitar Januari 6 ya. Kita bisa ngeliat tuh ya downtrendnya, dia berusaha untuk retest keluar di 31 Januari tapi gagal. Terus abis itu di 23 Februari bahkan nggak menyentuh downtrendnya, dan terus menerus turun ya guys ya. Memang sekarang lagi di support ya, di support sekitar di 1800 1798 ya. Di sisi sini kita bisa ngeliat bahwa dulu di 2023 banyak price movement di sekitar sini ya daerahnya. Jadi kemungkinan besar kita bisa ada support sementara di ETH ini, tapi bisa juga malahan turun ya, tembus ke 1500 kalau misalkan di April 2 ini beritanya cukup drastis ya. Jadi atau cukup market bereaksi dengan negatif.
kita mungkin bisa nyampe 1.500, dan ini tuh sekitar di 13 September 2023 guys ya. Jadi salah satu termasuk di dalam bear market lah, quote and quote ya. Belum bull marketnya. Jadi Ethereum tuh kembali lagi ke bear market low ya. Walaupun belum sampai yang paling low-nya dia ya, yaitu di 800. Menurut saya sih susah ya Ethereum kalau misalnya sampai 800. Karena at that point it's all over. Tapi kalau misalkan 1.500 itu menurut saya kemungkinannya ada gitu ya, untuk bisa terjadi. Solana sendiri juga mengalami retracement ya, retracement sejak kembali lagi ke masa-masa seperti di April 2024 dan di Agustus 2024 ya, kembali lagi di high-nya sekitar Desember 2023 ya di sini ya, $124 ya, retracement gara-gara ya mungkin ada meme, ada apalah yang meme. Dan juga sekarang kan kondisinya very risk off, sehingga Solana yang mayoritas pumpingnya di saat sini nih gara-gara memes mengalami penurunan ya. Kembali lagi menurut saya sih ini sebenarnya sehat ya bagi Solana sebenarnya ya, karena pumping ini menurut saya tidak natural karena memes ya, jadi nggak sustainable juga. Tapi apakah Solana bisa nge-reclaim kenaikan ini, ketinggian ini ya? Menurut saya sih belum tentu ya, tergantung kembali lagi ekosistem meme tuh nanti blow off top apa lagi gitu ya. Kalau misalkan memes orang lupa gitu, udah rugi banyak di memes, orang lupa, terus waktu Bitcoin naik mereka masuk meme lagi dengan skala banyak ya, mungkin Solana bisa naik lebih tinggi dari 295. Tapi kalau misalkan orang ingat, orang trauma atau gimana, atau mungkin retail baru nggak gitu mau memes, mungkin kita nggak bisa nyampe all time high di sini ya. Mungkin sampai kita cuma di yang the second topnya ya dia ya, mungkin di 266 atau kembali lagi ke topnya di 2021 ya, sekitar $256 ya, kita masih nggak tahu. Tapi yang pasti yang lagi ngalamin bull market sangat besar ini gold ya guys ya. Bagi kalian yang punya gold, entah itu ETF atau physical gold, kalian juga tahu lah seberapa duit kalian naik terus ya. Dan mungkin kalian ada yang beli the crypto version ya, mungkin ada yang PXG, ada yang XAUT. Wah itu that's very good ya bagi kalian yang memang punya ya goldnya ya. Dan ini gold ini sejak tahun berapa nih, dari sinilah ya, dari sejak 2022 mengalami kenaikan terus guys ya, parabolik begini. Dan ini kelihatannya kalau ini buat gold nih sangat besar. Kalau di kripto kan mungkin berapa persen lah, ini nggak nyampe ya, cuman 91% lah ya, walaupun gede juga sebenarnya nggak segede itu, tapi di gold itu sangat gede guys, 91% itu ya. Jadi dalam waktu kurun sekitar berapa tuh, 3 tahunan, 2 tahun setengah, gold naik 100% ya kan. Itu saking inflation. Dan BTW ya, dari sejak Januari 2025 guys ya, dari Januari 2025 kita lihat dari measure atau dari price ini aja, dari price Januari 2025, aku lupa Trump tuh kepilih kapan, tapi let's say 8 Januari itu sekarang aja udah 17% ya. Saking ini aku atur dulu. Oke. Saking uncertain-nya ya Trump punya policy, sehingga gold tuh mengalami kenaikan ya yang signifikan. Ini XAUT berarti aku ini XAU ya. Iya, XAU ini. Yang XAUT juga ya mirror lah ya, mirror XAU. Ya beda-beda dikit lah, beda tipis lah ya, semacam kayak USD ya. Oke. Overall altcoin market tuh sekarang mengalami bleeding yang sangat berat ya. Tapi kalau Om kita bisa ngeliat Om ini, mantra ini masih menahan di dalam 50% levelnya, very strong ya. Dia masih mencetak terus higher low, dan ini kelihatannya sih gradiennya malah menaik ya. Kita bisa ngeliat kalau kita tarik dari garis di sini ke sini lah, kita nggak peduli lah ini pergerakan. Kita kalau tarik garis begini, kelihatannya dia mulai gradiennya makin tajam ya guys ya. Jadi apakah mantra ini adalah the dark horse buat cycle ini yang orang mungkin gak banyak ngomongin, tapi ternyata dia yang kayak silently keep pumping higher? Maybe ya guys ya. Kita nggak tahu. Tapi walaupun kelihatannya RWA itu adalah key, ternyata cuman mantra doang yang mengalami hyperbolic parabolic rise kayak gini ya. Ondo yang salah satu kompetitornya cukup ternama itu ya sebenarnya nggak gitu naik ya. Dia kembali lagi ke sekitar hampir ya kira-kira lah harga-harga di Oktobernya dia ya, Oktoberan. Jadi not necessarily good position bagi Ondo ya setelah naik berapa kali ya.
Ini kan naik dari sini lah, kita let's say udah naik 300%, tapi kembali lagi turun minus 60% ya dari high ya. Jadi berarti kalau total dari sekarang itu sampai sini itu hanya 38% gain saja sejak November guys ya. Dia udah minus 60% gain sekalian. So very very massive. Sedangkan Om sendiri kalau misalnya kita di Oktober ya, kembali lagi ke Oktober, itu terus mengalami kenaikan guys ya. Oktober ya ambil rata lah, let's say aku tadi lupa Oktober berapa, 8 Oktober lah let's say ya. Sekarang aja udah 369% guys ya. Jadi nggak adil ya. Maksudnya nggak sama ya guys ya. Apakah itu karena BlackRock lah, entah gimana lah, kita masih nggak tahu. Dan bahkan saya juga nggak ngerti juga kenapa mantra ini masih sangat-sangat strong. Apakah karena market yang lain turun, terus orang ngelihat mantra ini tetap strong, orang makin beli, makin makin circle gitu ya. Orang lihat bahwa dia naik banyak, dia beli, gara-gara dia beli harganya naik banyak, orang lain yang ngelihat mau beli lagi, mungkin ya gitu ya. Jadi kayak circle gitu. Kita masih nggak tahu kapan circle ini akan ending ya. Mungkin ada berita-berita tentang April kedua ini mungkin bisa menciptakan mantra ini ngebreak 0,5-nya dan mulai turun nih guys, kembali ke 0,382. Bahkan tapi masih kalau misalnya menurut saya walaupun ke 0,382 sebenarnya broader marketnya masih dalam upper trend guys ya. Jadi ya kita masih harus ngeliat lah Om gimana pergerakannya di masa depan. Tapi I quite like it dalam bentuk price movement, walaupun sebenarnya saya juga nggak gitu perhatiin ya katalisnya kok bisa dia terus menerus begini naik terus ya. Beda sama market lain ya, kayak Bricken lah. Di sini kita lihat tuh price movementnya obviously nggak sebagus Om, NIR ya. Tuh kamu lihat tuh NIR kembali lagi hampir ke posisi-posisi di 2023-nya ya. Atom, waduh ini Atom ini udah parah banget ya. Bahkan lebih rendah dari 2022 bear market low-nya kita bisa ngelihat ya. Dia bahkan udah masuk ke 2020 ya. Wah, Atom ini kena parah banget ya. Ini aku baru lihat tuh ya. Atom punya price movement yang kita lihat jelek banget ya. Kalian bisa lihat lah. Aku tak hapus ya sedikit-sedikit lah. Ini ya. Ini 2022-nya loh ya. 2022 di sini nih. Lihat kursor saya. Ini lebih rendah. 4,28%, gila ya kan. Dan ini BNB kenaikan ya kemarin ya, gara-gara Binance ada investasi, dapetin series series B, whatever series funding lah, dia dapat investor funding lagi, which is good. Sui juga walaupun dia turun ya ke Oktober low-nya lagi, ini technically masih very very good upper trend ya. Kalau kita misalnya lihat dari low-nya di Agustus ya, itu pasti ya sekarang masih kayak kira-kira 447% ya gain ya. Kalau misalnya kalian beli di Agustus segala macam, you still have a lot of gains in your bag. Walaupun dia juga udah turun sebenarnya berapa persen nih dari high ya, 56%. Jadi overall menurut saya Sui itu masih cukup kuat ya guys. Mungkin gak sekuat Om, tapi very very strong dibandingkan Aptos ya, kompetitornya ya. Kompetitornya kembali lagi ke ya low-nya ya di 2023 September, dan mungkin dia akan harus ngetes Januari 2023 low-nya ya guys ya. Kita bisa ngeliat ini not a great chart. Okay, this is not a great chart. Okay. Anyways, I think that is all for the price movement. Kita ngomongin sedikit tentang Ethereum ya, dan kemungkinan besar Ethereum ada masalah nanti di masa depan karena ada whales yang akan terjadi likuidasi di masa depan ya. Kita bisa ngeliat ya. Ini berdasarkan Arkham ya. Arkham kan bisa nge-track wallet kalian. Dan ini ya kita bisa ngeliat ya. The whales have a combined 125,000 ETH worth $238 million ya, sekitar kalau kalian kali 16.300 lah ya, sekitar berapa T itu ya. Ya. 30-40 T kali ya rasanya rupiah. Ini aku ngitung ini ya rada ngasal ya, jadi saya juga nggak pas ya, mungkin itu kayak 30-an T rupiah. Dan salah satunya adalah borrowed 75 juta DAI menggunakan 110
juta ETH sebagai kolateral. Nah, kalau kita ngelihat liquidation thresholdnya mereka itu adalah 1793. Nah, kembali lagi kita kalau ngelihat Ethereum price sekarang itu 1800, guys. Jadi sangat-sangat dekat terhadap 1793. Actually, apakah kita udah nyampe 1793? Technically kita udah pernah kena ya di Maret 11 ini ya. Tapi mungkin udah diganti ya whale liquidation-nya. Mungkin sekarang dia lebih besar, tapi ini sangat-sangat mepet sekali guys dari harga Ether sekarang. Kalau ini sampai kena likuidasi guys dan kena force selling, harga Ethereum akan anjlok pasti ya kan, karena kan ini dia intinya ya kalau liquidation itu dia harus jual kolateralnya dalam bentuk ETH guys. Berarti kalau dia jual kolateralnya, jual ETH, berarti kan harganya lebih turun lagi gitu loh. Dan kita mungkin bisa ngalamin cascade liquidation, dimana kan karena kena liquidation dia harus jual Ethernya. Gara-gara jual Ether harganya turun, kena liquidation lagi yang posisi yang lebih rendahnya gitu ya. Dan banyak orang nanti akan kena, kita bisa mengalami very very bad week for Ethereum ya di minggu ini mungkin ya kan. Dan ya itu that's why kita harus terus perhatiin harga Ether kalau misalnya kalian memang punya Ether guys ya. Nah, kalau memang kalian nggak punya ya sudah nggak ada yang peduli. Dan mungkin apakah ini katalis yang bisa membawa Ether kembali ke 1500? No one knows, but I feel it might be ya, karena karena whales ini kan, kalau whales pintar atau gimana kan dia pasti dia perhatiin lah posisinya kan, dia udah pinjam berapa ratus M ini ya kan, jadi pasti dia harus perhatiin. Tapi katanya berdasarkan aku burping ya, berdasarkan Arkham Intelligence dia ngomong bahwa whale ini tuh udah 3 minggu nggak aktif gitu loh guys. Jadi mungkin dia nggak merhatiin gitu, atau lagi sakit atau gimana. Jadi apakah ini tuh very very bad, it's going to be very very bad for Ethereum if ini bisa kena likuidasi ya. Let's just hope it's not going to happen ya guys ya. Okay, anyways, that is all for this video. I hope to see you guys next time ya. Dan mungkin kalau misalkan di Kamis mungkin atau gimana ada berita-berita, saya akan juga buat live stream ya. Bagi kalian yang mau datang, please do, kita ngobrol-ngobrol. Dan juga ya, thank you banget buat subscribe yang udah 47 ya seingat saya ya. Dan kita harus buat jadi 100 guys ya. Jadi harus 100. Semoga di dalam beberapa bulan ini kita bisa nyampe 100 ya. Mungkin Juli lah ya, semoga 100. Dan saya juga akan harus lebih rajin lagi buat video. Anyways, that is all for this video. I'll see you guys next time. Bye bye.